Halo guys, balik lagi di Teplay Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan kembali membahas film alur cerita Dragon Ball Super Tournament of Power Part 8 ini teman-teman. Cihuy. Setelah semua petarung alam semesta ke-9 kalah sesuai peraturan, akhirnya alam semesta tersebut dihapuskan total dengan menyisakan malaikatnya saja. Di arena, semua pertempuran tiba-tiba berhenti dan semua orang terpana dan takut menyaksikan hal tersebut. Goku dan Vegeta menatap dewa-dewa di atas dengan seksama dan menyadari betapa seriusnya hal itu. Android nomor 17 dan 18 sedang mendiskusikan tentang strategi mereka dengan keyakinan bahwa mereka adalah android. Mereka memiliki energi yang tak terbatas, tidak akan lelah dan harus bertahan sampai akhir pertandingan. Di atas, Zeno bertanya-tanya mengapa pertempuran berhenti, tetapi Daishinkan meyakinkan mereka berdua bahwa pertempuran akan berlanjut. Dan tak lama kemudian pertarungan berlanjut kembali dengan semesta 6, yaitu Botamo dan Mageta yang menyerang Vegeta. Kita beralih ke Krillin yang melawan petarung alam semesta 10 yang menembakkan sinar tepat ke arahnya, tetapi dibelokkan oleh Gohan yang melakukan penyelamatan dan meluncurkan ledakan ki miliknya sendiri di petarung semesta ke-10. Selanjutnya kita lihat Android nomor 18 dengan pertarungannya melawan petarung semesta ke-4 dan dengan kekuatannya langsung menumbangkan petarung tersebut, dan sialnya petarung tersebut pura-pura mati lalu kemudian menyerang balik nomor 18. Nomor 18 hampir keluar arena, untungnya Krillin gercep menolongnya. Wih, romantis, pasangan terepik nih. Dan dengan kerjasama tim mereka berhasil mengalahkan lawannya. Namun setelah itu tak lama kemudian peserta dari alam semesta ke-4 menendang Krillin. Krillin pada awalnya menggunakan teknik jurus matahari tapi gagal karena petarung semesta ke-4 sebenarnya buta. Krillin kemudian menyimpulkan bahwa petarung alam semesta ke-4 menggunakan indera penciumannya untuk melacak dia dan nomor 18. Namun hal yang tidak disangka tiba-tiba datang. Krillin membuka sepatunya dan melemparkannya ke hidung petarung yang buta tersebut. Petarung tersebut lengah dan berhasil dikalahkan dengan jurus Kamehameha-nya Krillin. Setelah mengalahkannya, Krillin sangat happy sampai akhirnya dia lengah dan Frost pun datang menghantamnya sehingga Krillin akhirnya kalah keluar arena. Aduh, ceroboh banget nih Krillin, lengah. Gohan, Piccolo, Tenshinhan, dan Master Roshi semuanya masih bersama dan mempertahankan posisi bertahannya. Kita beralih ke Vegeta yang masih bertarung melawan Mageta dan Botamo. Dan tak lama kemudian Chaba juga muncul hendak menggepur Vegeta. Kita beralih lagi ke pertempuran lain yang terjadi. Kali ini dengan Kale. Si Kale ini dia tidak bisa melawan saat dua petarung lain dari alam semesta lain dia memiliki kesempatan melawan mereka. Kale sangat tidak berdaya menghadapi petarung sumo raksasa dan seorang petinju. Mereka kemudian melemparkannya ke seberang panggung dan hampir mengeluarkannya, tetapi dia diselamatkan oleh Caulifla. Caulifla marah dan langsung menghajar mereka sehingga mereka keluar arena. Setelah itu, keduanya melihat Goku di lapangan melawan dua pejuang lain dari alam semesta yang berbeda yang dengan mudah dia lawan. Caulifla dan Kale berbicara sebentar dengan Goku. Caulifla mencoba membujuk Kale agar menjadi Super Saiyan legendarisnya, tetapi tidak berhasil dan akhirnya dia sendiri yang melawan Goku. Di sini Goku sempat mengajari Caulifla tentang macam-macam perubahan Super Saiyan. Dan dengan tanggapnya, Caulifla berhasil menyesuaikan menjadi Super Saiyajin 2. Lagi asik-asiknya bertarung, tiba-tiba Kale menyerang Goku. Goku berkata, "Jangan ganggu dong, kita lagi seru-serunya nih."
Karena merasa tidak berguna, si Kale ini akhirnya marah pada diri sendiri dan merubah bentuknya menjadi Super Saiyajin legendaris dan kemudian dia mengamuk sejadi-jadinya. Peningkatan kekuatan Kale sangat mengkhawatirkan sehingga hampir semua orang berhenti berkelahi dan semua memusatkan perhatian mereka pada Kale. Goku menjadi orang pertama yang mendekatinya untuk berbicara, namun Vegeta mengatakan bahwa transformasi Kale memang dari legendaris Super Saiyajin dan Goku harus berhati-hati. Beberapa detik kemudian Kale berperang dengan Goku dan tujuan dia memang hanya Goku. Dengan menjemput-jemput namanya terus, Goku tidak punya pilihan lain menggunakan Super Saiyajin Blue untuk bertahan melawannya. Kale sangat kuat sehingga dia bahkan bertahan melawan Kamehameha Super Goku dan balik menyerang. Goku akhirnya berhenti, tetapi kekuatan Kale semakin tumbuh dan meningkat pesat. Para petarung kebanggaan semesta 11 mencoba menghentikannya, tetapi Kale terlalu kuat dan menerobosnya sampai akhirnya Jiren turun tangan dan dengan satu serangan langsung meng-KO si Kale ini, teman-teman. Jiren ini kayaknya kuat banget nih, teman-teman. Hanya dengan satu serangan loh, si legendaris Super Saiyajin Kale ini langsung KO. Caulifla membawa Kale ke tempat aman setelah serangan satu tembakan yang dilakukan oleh Jiren. Goku akhirnya berhadapan dengan Jiren, tapi tiba-tiba muncul ledakan yang berada dari Toppo. Toppo muncul dan malah punya rencana lain dan memerintahkan Jiren untuk tidak bertarung. Toppo juga kemudian memerintahkan 5 pasukan Pride kebanggaannya untuk melawan Kale, Caulifla, dan Goku. Pasukan kebanggaan ini dipimpin oleh seorang jenderal. Di tempat lain, seluruh petarung alam semesta ke-7 berkumpul kembali setelah Roshi mengeliminasi petarung tak dikenal dari ring. Pertama Tenshinhan muncul, lalu Gohan, lalu Piccolo. Setelah itu Frieza masuk secara dramatis dan melenyapkan petarung sumo. Tetapi Vegeta marah karena Frieza mengambil lawan darinya. Kembali ke Goku, dia melawan 2 pasukan kebanggaan. Salah satunya dapat mengubah berat badannya secara drastis yang membuat tubuhnya berat, dan yang lainnya dapat berputar seperti tornado. Pasukan kebanggaan lainnya melawan Kale dan Caulifla. Caulifla terjebak dengan kadal yang tampak menghindari semua serangannya dan menembakkan bola listrik ke arahnya. Kale berlari untuk membantunya, tetapi terjebak dalam gelembung dimensional oleh pahlawan wanita dan melumpuhkannya. Tak lama kemudian android nomor 17 dan 18 datang membantu Goku. Caulifla tidak berdaya menghadapi serangan-serangan pasukan elit. Kale berharap dia cukup kuat untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dan dalam kemarahannya dia berhasil memanfaatkan bentuk sempurna dari bentuk Super Saiyajin legendarisnya yang tidak menyebabkan dia mengamuk. Akhirnya Kale bisa berubah menjadi Saiyajin legendaris dengan kesadaran full, dan akhirnya dengan kekuatan mereka mampu mengalahkan pasukan elit. Yap, sudah 6 pasukan elit dari semesta ke-11 kalah, teman-teman. Setelah serangan yang maha dahsyat itu, Kale kehabisan tenaga dan dibantu dengan Caulifla. Di sini Goku membiarkan mereka lolos agar nanti mereka bisa bertarung kembali dengan Goku. Tiba-tiba muncul semesta kedua dengan 3 orang gadis yang berubah ala-ala Sailor Moon. Namun sebelum berubah, tiba-tiba android nomor 17 langsung menyerang dan itu membuat mereka dan Toppo komplain. Sabar atuh lur, itu nggak sopan dan ini momen keren, begitu kata mereka. Dan akhirnya nomor 17 menurut dan semua yang ada di sana menyaksikan perubahan ketiga orang gadis tersebut dari alam semesta kedua.
Akhirnya mereka berubah dan siap bertempur. Biar nggak pusing saya sebutnya si merah, si kuning, dan si biru ya teman-teman. Si merah meluncurkan serangan penuh cinta yang kuat pada semua orang, membuat siapa saja yang bucin pasti langsung kepincut dan menyerang tubuhnya. Hal ini menyebabkan kelompok Gohan menyebar dan semua orang khawatir tentang Master Roshi yang mata keranjang. Namun berkat perjuangan latihannya, dia tidak tergoda. Frieza hanya menepisnya. Si merah kemudian mulai melawan Vegeta dengan jurus berputarnya. Pada saat Vegeta akan meninjunya, tetapi memutuskan lebih baik melompat dan menjauh karena Vegeta nggak kuat melihat muka si merah. Si merah akhirnya mengenai petarung semesta 10 yang dilawan Piccolo hingga keluar arena. Goku berurusan dengan yang kuning dan dengan serangan jarak jauhnya yang benar-benar brutal. Petarung biru melawan android nomor 17 dengan kecepatannya yang luar biasa. Pada awalnya unggul, namun itu hanya pemanasan untuk nomor 17 dan dia langsung menyerang si biru. Ketika akan jatuh keluar arena, tiba-tiba si biru dibantu oleh petarung semesta 2 lainnya dan mulai mereka mengepung nomor 17. Tapi dengan kekuatan hebatnya, nomor 17 menumbangkan petarung semesta kedua yang menolong si biru itu. Si biru marah dan menyebut nomor 17 adalah laki-laki jahat yang tidak berperi kemanusiaan dan menyebutnya penjahat. Android nomor 17 tanpa banyak bicara mulai bertarung serius dan akhirnya mengalahkan si biru. Wah, baru kali ini nih lihat si Android nomor 17 bertarung serius. Ketika si biru keluar arena, si merah marah dan sakit hati. Saat hendak dikalahkan oleh nomor 17, dia diselamatkan oleh teman setimnya, semesta kedua, salah satu petarung dari bangsa Yudorat dengan ilmu transmisinya. Goku pun di sini berhasil mengalahkan si kuning. Sementara itu, Gohan dan Piccolo melawan Botamo dari semesta ke-6. Gohan terus meninju Botamo, tetapi karena kemampuan Botamo yang hanya menyerap serangan, tidak terjadi apa-apa dan Botamo mulai mengejek Gohan karena melakukan hal yang sia-sia. Gohan terus meninjunya, namun sesuatu terjadi. Setiap pukulan cepat Gohan mampu mengangkat Botamo sedikit demi sedikit dan mulai mendorongnya mundur dari arena sampai akhirnya dia berhasil mengeluarkannya dari arena. Sebelum keluar, Botamo mengeluarkan serangan terakhir dan langsung ditepis oleh Gohan seraya berkata, "Orang sombong tidak pantas menjadi lawanku." Badas Gohan ini guys. Tak lama setelah itu, Gohan dan Piccolo melawan dua petarung terakhir alam semesta ke-10 yang muncul. Piccolo melawan selimut panjang dan dengan mudah mengalahkannya dengan menggunakan serangan Hell Zone Granat dan melemparkannya keluar arena. Di sisi lain, Gohan melawan orang terkuat di alam semesta ke-10. Akhirnya, setelah melalui pertarungan yang epik, Gohan berhasil memenangkan pertandingan ini. Sehingga petarung semesta ke-10 habis semuanya dan mereka dihapuskan total kecuali malaikatnya oleh Zeno. Gohan menatap kalung yang lepas dari petarung tersebut dan melihat foto keluarganya mengingatkan dia, Videl dan Pan, sehingga Gohan bersemangat harus tetap bertahan dan memenangkan turnamen agar semestanya tidak dihapuskan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Oke guys, untuk alur cerita film Dragon Ball Super kali ini saya cukupkan sekian. Kita sambung nanti di Dragon Ball Super episode selanjutnya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton serta membangun channel ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia selalu teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye-bye.